Baik, Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu mungkin sudah kenal, saya sudah wajahnya sudah sering riwa-riwi. Saya Mona, marketing dari PT Olilife Internasional Indonesia yang sangat kita cintai ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu menjadi MC pada Zoom kali ini. Jadi pada Zoom kali ini apa yang akan kita dapatkan ya Bapak Ibu ya? Tentunya ada ilmu atau ada informasi tertentu yang akan kita dapatkan. Jadi pada Zoom kali ini Bapak Ibu akan mendapatkan panduan yang sangat penting tentang alur dan jenjang karir di Oli Life Academy. Materi ini dirancang untuk membantu Bapak Ibu memahami langkah demi langkah perkembangan karir sehingga setiap member Bapak Ibu tentunya dapat bertumbuh dengan lebih terarah dan juga profesional. Dan tentu saja kita beruntung sangat Bapak Ibu karena materi ini akan disampaikan oleh sosok yang sangat luar biasa, tentunya sosok yang sangat berpengalaman. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat visioner, komunikatif, dan selalu memberikan pemahaman yang mudah dicerna tentunya. Hari ini kita akan belajar langsung dari pengalaman, wawasan, dan perspektif beliau mengenai pengembangan karir di Oli Life. Baik, tanpa berpanjang kata, Bapak Ibu, kita langsung masuk saja. Kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita sambut Bapak Joko Komara. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, selamat pagi. Terima kasih, Mbak Mona yang cantik. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Joko Komara. Terima kasih atas antusiasnya. Kita mau bedah lagi bagaimana membangun jaringan, dan nanti akan ada tanya jawab supaya Bapak Ibu juga bisa memahaminya lebih lebih lagi. Ya, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Oke, kita mulai ya. Support system Oli Life. Seperti kita tahu, saya akan ulangi berulang-ulang karena inilah tujuan support system diadakan, yaitu kalau kita mau bergabung di Oli Life, tentunya kita mau yang peringkat kita bisa mencapai karir ke peringkat yang tertinggi, yaitu Royal Crown Presidensial. Bagaimana mencapainya? Nah, itu dimulai dari mindset. Kenapa mindset itu penting? Karena apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi reaksi kita atau respon kita terhadap sesuatu. Nah, respon kita mempengaruhi action atau tindakan kita. Nah, tindakan kita akan mempengaruhi hasilnya. Jadi mindset itu penting karena inilah mulai dari semuanya mulai dari sini ya. Nah, ada dua besar di sini. Sebenarnya kalau kalau kita lihat tipe-tipe member itu ada empat ya. Yang pertama tipikal user, dia hanya join karena mau pakai aja. Yang kedua tipikal terapis. Jadi mau jual susah karena mungkin daftar namanya belum di mapping dengan benar, sehingga tanpa sadar kita seperti jual Mercy di pasar gitu ya. Walaupun banyak orang yang suka tapi kemampuan belinya tidak bisa, akhirnya jadi terapis aja, dapat duitnya cuma 100.000, 50.000. Yang tipe ketiga adalah pedagang, dia hanya dagang aja ya. Yang keempat baru networker. Sebenarnya ada satu lagi, yang kelima adalah tipe investor. Nah, hari ini kita berbicara di dua tipe yang terbesar yang ada di Oli Life ini, yaitu pedagang dan networker ya. Nah, kita bedakan mindset seorang pedagang dan mindset seorang networker. Apa sih bedanya? Yang pertama, fokus kegiatannya kalau seorang pedagang itu menjual, menjual, menjual ya. Kalau misalnya networker itu fokus kegiatannya adalah membina jaringannya supaya bisa secara mindsetnya, mindset entrepreneur, mindset pengusaha, mindset pembangun jaringan, supaya keahliannya juga makin baik ya. Kemudian kesukaannya, kalau seorang pedagang sukanya cara yang hebat. Apa yang hebat nih? Cara yang bisa cepat. Kalau networker itu yang dipikirkan adalah cara apa yang bisa diduplikasi. Kalau cara itu hebat tetapi tidak bisa diduplikasi, maka seorang networker tidak akan menggunakan cara itu. Karena kalau cara itu digunakan, ada dia, bisnisnya jalan, nggak ada dia, bisnisnya mati. Padahal seorang networker itu fokusnya membina supaya semua orang bisa melakukan. Jadi cara yang bisa diduplikasi, cara yang sederhana yang bisa diduplikasi, itu networker lebih fokuskan ke situ daripada cara yang hebat. Kemudian sifat, kalau pedagang sifatnya jangka pendek, pelari sprinter ya. Kalau pedagang, kalau networker sifatnya jangka panjang, pelari maraton. Kemudian mencarinya apa fokusnya? Kalau pedagang mencarinya pembeli. Kalau networker mencarinya adalah pembeli itu sifatnya pasif ya. Kalau networker carinya adalah pengedar.
atau core person ya kalau di bahasa suposisinya core person yang fokusnya aktif. Kemudian income-nya kalau pedagang ya aktif income. Aktif income tuh meaning kita kerja, kita jualan, kita dapat uang, tapi kita berhenti bekerja, uang juga berhenti mengalir. Nah, kalau networker, dia karena membina jaringan, sehingga jaringannya sudah SDM-nya ditingkatkan, sehingga akhirnya dari aktif income menjadi pasif income. Jadi membangun aset, bukan cuma bisnis. Networker itu seperti seorang pengusaha yang menerapkan sistem sehingga usahanya menjadi autopilot ya karena dia meningkatkan SDM-nya. Nah, nggak apa-apa misalnya Bapak Ibu awalnya menjadi pedagang dulu, nggak apa-apa. Memang itu normal ya, apalagi kita belum pernah ada di bisnis jaringan seperti ini, secara naluri, secara natural, pasti akan jadi pedagang dulu. Nggak apa-apa ya, kita garap ring satu kita. Apa itu ring satu kita? Pertemanan kita yang dekat dengan kita, orang-orang ring satu kita itu biasanya tahu siapa tuh kita. Mungkin kalau kita reputasinya baik, selama ini kalau ngomong A ya A, kalau ngomong B ya B, maka akan sangat mudah sekali closing. Ya, sehingga saya lihat bintang satunya cepat, bintang duanya bahkan bisa juga cepat. Karena mungkin ring satunya besar, integritasnya bagus, jadi kayak personal branding kita udah digarap bertahun-tahun sehingga nggak usah terlalu banyak ilmu baru ngomong ini bagus loh beli, ini bagus loh kamu pakai apa sekarang kok udah sehat kemarin susah jalan oh pakai ini langsung beli. Jadi mudah sekali untuk mengclosing ring satu kita. Tetapi problemnya adalah teman-teman kita ring satu kita yang tahu kita itu siapa bertahun-tahun itu jumlahnya kan terbatas. Ya paling banyak 50 orang bahkan 100 orang. Tapi setelah ring satunya habis, kita ke ring dua. Nah, udah mulai tuh cara yang kemarin berhasil, kok cara sekarang nggak berhasil ya, karena mungkin reputasi Bapak Ibu belum tergarap di ring 2. Pertemanan kita yang mungkin nggak begitu dekat dengan kita, apalagi ring 3, apalagi ring 4. Nah, disitulah mungkin Bapak Ibu saatnya untuk pindah ke jadi networker gitu ya. Jadi nggak apa-apa untuk Bapak Ibu yang pertama kali join fokusnya ke pedagang, nggak apa-apa, karena mungkin kita perlu cepat ya, penghasilan cepat. Nah, kemudian setelah mungkin ring satunya habis, nah kita mungkin saatnya berpikir gimana kita menjadi networker. Tetapi kalau saya mau dari awal langsung mau jadi networker, itu lebih bagus lagi. Tetapi secara natural, secara alaminya seperti itu ya, menjadi pedagang dulu, kemudian jadi networker. Jadi jangan sampai kita punya downline yang pedagang kita kecilkan, ah kamu pedagang, bukan masuk ke prioritas saya, bukan ya, karena itu natural manusia seperti itu ya, dia akan garap ring satunya dulu, setelah ring satunya mungkin sudah mulai habis, dia akan mulai berpikir ke networker ya. Tetapi setiap orang berbeda-beda, makanya kita bawa aja ke pertemuan nanti biar alam yang menyeleksi. Oke, sekarang kita udah tahu ya. Nah, kalau seorang pedagang ya itu sendiri. Bayangkan nih, kalau misalnya kita nggak jadi networker ya, kita cuma fokus dagang aja ya. Katakan nih pedagang yang hebat nih, closingnya 1P3 setiap hari, mau hari libur, mau tanggalan merah, closingnya 1P3 setiap hari. Jadi setahun 365 hari ada 365 P3. Nah, untuk seorang pedagang ya pasti fokusnya untuk ditarik ke bawah ya supaya bonusnya tir ya. Maka untuk menjadi Royal Crown Presidensial itu butuh waktu saya sudah hitung 365 tahun. Bukan 365 hari, 365 tahun. Jadi 5 kali diwariskan baru jadi Royal Crown Presidensial. Kalau kita bisa duplikasikan 2 orang menjadi seperti saya Pak, ya dikali bagi 2 ya, jadi 100 berapa tahun juga. Nah, bagaimana caranya? Nggak apa-apa kita jadi pedagang dulu, setelah itu kita akan bergeser menjadi networker. Nah, kalau kita bekerja dengan networker, teamwork yang solid, networker, fokus networker adalah SDM, sumber daya manusia. Ingat sekali lagi, SDM bukan yang penting tuh sebenarnya mindset, apa yang dipikirkan, karena itu yang menentukan respon dan akhirnya menentukan hasil. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa menjadi bintang satu, tinggal duplikasikan ke 5 orang di sebelah kiri Bapak Ibu dan 5 orang di sebelah kanan Bapak Ibu diduplikasikan masing-masing ada 5 bintang 1 di kiri, ada 5 bintang 1 di kanan. Normalnya berapa bulan sih Pak kejadian ini? Normalnya ya 5 bulan. Yes, memang ada yang hitungan minggu juga ada ya, yang hitungan hari juga ada, yang hitungan
bulan juga ada, tetapi normalnya sekitar 5 bulan. Nah, kalau kita bisa menduplikasikan 5 tim kita di kiri bintang 1, 5 di kanan, itu kita otomatis menjadi bintang 2. Nah, setelah kita menjadi bintang 2, kita duplikasikan lagi ke 5 orang di kiri bintang 2, 5 orang di kanan bintang 2. Normalnya itu 1,5 tahun ya. Otomatis kita lompat dari bintang 2 menjadi bintang 4. Kenapa saya menyukai industri ini, bisnis ini? Karena bisnis ini tuh membantu orang lain sukses. Itulah indahnya bisnis ini. Ya, kalau di bisnis lain, kalau kita tanya teman kita yang sukses, misalnya dia buka bisnis ya, laris yang minta ampun, bahkan bukan cuma dijualan di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri pun ikut laris. Terus kemudian kita tanya, gimana caranya? Pasti teman kita ngeluh, susah, capeknya ini, kebanyak ngomong negatifnya lah. Tujuannya adalah supaya Anda nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Tapi di bisnis ini beda ya. Bahkan dia nggak mau, ayo ikutan gitu ya, supaya ikutan sukses. Itulah indahnya bisnis ini yang membantu orang lain sukses, kita sukses. Nah, 5 orang bintang 2 di kanan, 5 orang bintang 2 di kiri, kita jadi bintang 4. Nah, mungkin dalam prosesnya baru jadi 3 di kiri, 3 di kanan, ya sekitar 10 bulan kita udah bintang 3. Ya, ada 3 orang di kiri bintang 2, 3 orang di kanan bintang 2, otomatis kita jadi bintang 3. Nah, sekarang Bapak Ibu udah tahu kan bagaimana caranya menjadi bintang 4. Duplikasikan lagi ke 5 orang ini. Orang 5 mana? Orang 5 yang sama. Duplikasikan yang tadi udah bintang 2 supaya dia membantu 5 di kiri, 5 di kanannya bintang 2 otomatis jadi bintang 4. Nah, kalau kita bisa membantu 5 orang di kiri bintang 4, 5 orang di kanan bintang 4, ya normalnya itu 3 tahun, kita otomatis bintang 6 Bapak Ibu. Nah, sambil jalan mungkin baru 3 di kiri, 3 di kanan, otomatis kita bintang 5. Begitu juga kita udah bintang 6, duplikasikan ke 5 orang ini, 5 orang ini ya. Baru jadi 2 di kiri bintang 6, 2 di kanan bintang 6, kita udah bintang 7 atau Royal Crown Presidensial. Cukup 5 tahun. Jadi menjadi networker untuk jadi bintang 7, visible-nya kalau menggunakan dengan cara networker itu bisa 5 tahun. Tapi kalau kita cara jualan 365 tahun. Jauh banget. Itu ini normalnya ya. Ya nggak apa-apa di bisnis ini tuh kan indahnya nggak ada DO ya, nggak ada PHK. Jadi kalau saya maunya 10 tahun ya silahkan. Maunya 3 tahun juga silahkan ya. Nggak ada yang mustahil. Nah, problemnya adalah kan tantangannya adalah bagaimana mencari 5 orang ini. Ini challenge kita sebenarnya. Bagaimana? Nah, kalau kita bisa presentasi, bisa ngomong, bisa closing, bisa senyum, bisa membuat orang lain percaya, itu karena otodidak, maka kalau kita mau menduplikasikan cara kita, itu akan lebih susah. Karena kita akan kehilangan kesabaran. Contoh, kalau kita bisa main piano karena otodidak, maka ngajarin ke orang lain, karena networker kan tadi fokusnya membina, itu kesabaran kita tipis. Kita kan, masa kayak gini aja nggak bisa, saya kayak gini aja udah bisa. Jadi fokusnya mencari orang yang berbakat. Nah, untuk itulah support system hadir di sini adalah untuk memberi gimana sih cara yang sederhana, yang terukur, cara baku yang bisa terukur dan mudah sehingga bisa diduplikasikan. Sama ya kalau kita belajar main piano dari kurikulum, dari belajar yang step by step-nya, maka kita mau ngajarkan ke orang lain, itu pasti bisa kalau orang itu mau, nggak perlu bakat. Ya kalau bakat, bedanya yang bakat atau yang nggak bakat hanya kecepatan dia menguasai keahlian itu bedanya. Tapi kalau mau ke puncak, banyak orang yang nggak berbakat, tetapi dia benar-benar rajin berlatih ya, dia akan jauh lebih besar ya. Jadi otomatis sebenarnya untuk bisa jadi master itu cuma jam terbang. Perbanyak kita melakukan, otomatis segala sesuatu yang tadinya susah menjadi mudah. Ya, kita susah karena kita belum biasa. Setelah biasa akan jadi lebih mudah. Nah, jadi dengan hadirnya support system ini, maka kita dapat grup dari mana? Dari presentasi. Setelah kita presentasi baik one on one maupun table talk maupun home meeting, kita dapat member baru. Nah, dari member baru tinggal masukkan ke support system. Biar support system yang menggodok, masukkan ke black box, masukkan ke mesin,
Semuanya. Siapa Pak yang dimasukkan? Semuanya. Karena kita nggak tahu. Kadang kita pikir ya, si ini nih bakalan jadi, si ini nih bakalan jadi. Kenyataannya enggak. Yang lain yang jadi. Makanya ada yang ngomong ke saya, Pak, itu 2 orang itu ya Pak. Saya kasih ke X, domain saya. X ini nggak aktif Pak. Dan 2 kakinya X ini saya semua yang membina Pak. Boleh nggak X ini di delete untuk saya Pak? Ya perusahaan nggak boleh ya. Itu karena itu rezekinya si X. Makanya walaupun dia nggak aktif bisa jalan ya. Jadi bukan karena kita yang membesarkan. Kalau kita yang membesarkan nggak mungkin ditaruh di X kan. Kita taruhnya mungkin di ibu kita atau nenek kita atau mungkin istri kita gitu. Karena kita nggak tahu mana yang akan berhasil. Makanya masukkan semua, alam yang akan menyeleksi, maka akan keluarlah leadership ya, tim solid yang berkompeten, mandiri dan dedikasi tinggi ya. Masukkan ke sistem, biar sistem yang memproses. Kita cukup cari 5 orang di kiri, 5 orang di kanan. Jadi akan banyak yang nggak jadi, normal. Kita cuma cari 5 orang di kiri, 5 orang di kanan sudah cukup. Jadi support system Olilife itu Olilife Academy Indonesia, panduannya bukan panduan sebenarnya, ini buku kerja. Kenapa buku kerja? Apa bedanya buku kerja sama buku panduan? Buku panduan hanya dibaca aja, diikuti gitu ya. Tapi kalau buku kerja adalah kita bekerja menggunakan buku itu, makanya di situ banyak isian-isian yang harus kita isi karena kita mengikuti buku kerja itu. Jadi kita kerja menggunakan buku kerja supaya apa? Supaya terpola supaya mudah diduplikasi. Dan support system yang saya buat ini fokusnya bukan hanya ke pengetahuan, bukan hanya ke motivasi, karena motivasi dan pengetahuan itu naik turun Bapak Ibu. Fokusnya adalah kepada membentuk habit, membentuk kebiasaan. Karena kalau sudah terbiasa, nggak perlu lagi disiplin, nggak perlu lagi semangat, karena dia otomatis akan melakukan karena sudah terbiasa gitu. Bagaimana tadi memasukkannya tadi? Sebenarnya fokusnya kemana? Karena pelatihan-pelatihan di support system itu banyak. Jadi fokusnya Bapak Ibu ke sini nih. Nah, yang terpenting di dalam jaringan kita kan new partner. Ini yang semakin banyak new partner kan otomatis terjadi pairing, terjadi bonus itu melimpah di situ. Nah, mari kita belajar new apps atau new partner itu datangnya dari mana sih? Bukan dari OPP Bapak Ibu. Datangnya yang paling efektif adalah dari home meeting yang kita lakukan, presentasi one on one. Karena kalau OPP kita hanya mengandalkan OPP, sedangkan OPP rata-rata cuma sebulan sekali. Itu pun kalau kita dapat tiket ya, tiketnya kadang suka kehabisan dan sebagainya, maka bisnis kita akan jauh-jauh lebih lambat gitu. Nah, kalau kita ibaratnya naik sepeda, jalannya lebih lambat, itu lebih susah, akan cepat jatuh ya. Perlu kecepatan tertentu untuk menjaga keseimbangan bisnis ini terus berjalan ya, menjaga momentum. Makanya sifat dari OPP itu hanya untuk meyakinkan orang yang sudah kita presentasi. Karena di OPP tidak ada tanya jawab. Sedangkan di home meeting ada tanya jawab sehingga informasi jauh lebih mudah, jauh lebih efektif di deliver, dikirim, disampaikan pada saat home meeting. Home meeting tadi one on one dan sebagainya. Nah, kalau dia nggak percaya, kita ajak ke OPP. Jadi OPP itu untuk meyakinkan lagi gitu. Berarti kan home meeting ini penting karena home meeting itu akan mempengaruhi aplikasi baru ya atau new partner kita yang join di dalam jaringan kita. Nah, berarti kan kita harus perbanyak jumlah home meeting. Coba bayangkan kalau misalnya di kiri Bapak Ibu ada 1.000 home meeting, di kanan ada 1.000 home meeting. Waduh, Bapak Ibu tuh pasti jaringannya besar ya. Kalau jaringannya besar, pertumbuhannya, maka bisnisnya pun akan besar, bonusnya pun akan besar. Nah, berarti kita harus fokus lagi bagaimana menambah jumlah home meeting di dalam jaringan kita. Ya, jadi kita bukan memikirkan akibat, tapi kita memikirkan penyebabnya apa. Ya, tadi kan yang kita mau cari new partner ya. Yang mengakibatkan new partner apa ini? Jumlah home meeting. Nah, maka kita mau perbanyak jumlah home meeting di dalam jaringan kita. Nah, bagaimana caranya menambah jumlah home meeting? Yaitu dari PST, Public Speaking Training. Nah, kalau kita banyak mengirim downline kita ke Public Speaking Training, maka akan memperbanyak jumlah home meeting di dalam jaringan kita. Begitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada SS ya, ini SS itu Success Seminar. Success Seminar adalah isinya adalah kisah kesuksesan seseorang dalam menjalani prosesnya,
bahwa ternyata orang itu nggak sukses. Kadang kita pikir, oh sukses udah enak ya dia dapat ini jalan sendiri nggak usah diapa-apain, dapat si itu jalan sendiri nggak usah diapa-apain, disuruh keluar pun nggak mau. Iya, kita lihatnya sekarang udah mateng ya. Waktu prosesnya juga perlu proses. Semuanya perlu proses. Ada banyak saya lihat leader-leader yang besar di Olive ini proses bergabungnya ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, mikir-mikirnya panjang. Nah, mungkin kalau kita nggak sabar, kita nggak follow up balik, ya dia udah hilang gitu ya. Jadi itu sukses seminar ceritanya. CPS itu adalah core person seminar. Nah, kemudian ini PST, public speaking. Kemudian sebaiknya sebelum public speaking ikut how to start, bagaimana memulai ya. Nah, di sini kita akan diajarkan bagaimana sih memilah daftar nama supaya kayak tadi jangan sampai kayak akhirnya jualan Mercy di pasar gitu ya. Jadi akhirnya frustasi dan akhirnya jadi eh, terapis gitu ya, cuman mencari uang jual jasa bukan jual produk. Nah, kemudian NPO, NPO itu fokusnya apa? NPO itu New Partner Orientation, fokusnya adalah ke mindset. Karena NPO itu sebenarnya menjawab 3 pertanyaan, kenapa sih banyak networker yang gagal? Itu ada 3 jawaban. Yang pertama mungkin dia punya kendaraan yang nggak tepat. Jadi dia mungkin masuk ke perusahaan MLM yang nggak tepat gitu ya. Terus yang kedua sikapnya yang nggak benar ya. Mungkin dia cuma main-main. Apalagi ini kan hubungan antar manusia. Sehingga keahlian kita berhubungan dengan manusia itu cukup harus diuji di situ ya. Jadi kemudian yang ketiga itu adalah impian kita. Impian itu apa sih? Kenapa impian itu penting? Karena impian itu adalah basicnya, maksudnya kita susah-susah berjuang di sini tuh untuk apa sih sebenarnya? Nah, kalau impian kita nggak jelas, itu gampang menyerah. Mungkin kita bertanya, kenapa sih di sini gampang menyerah, Pak? Di bisnis lain nggak gampang menyerah. Saya buka toko nggak perlu impian, Pak. Ya karena buka toko itu modalnya udah besar gitu ya. Apalagi untuk buka toko misalnya kita harus menggadaikan rumah mertua gitu ya. Jadi kita nggak punya pilihan untuk kalah. Kita nggak punya pilihan untuk gagal. Sehingga mau nggak mau kita otak cari jalan untuk mencari jalan untuk jalan keluar. Nah, sehingga otomatis jalan. Sedangkan di bisnis ini modalnya terlalu kecil gitu ya. Bahkan bukan modal di bisnis ini. 16.650 itu bukan modal, itu beli produk. Modal adalah sesuatu uang yang kita keluarkan yang kita belum mendapatkan manfaatnya. Ya seperti investasi itu kita keluarkan uang, kita belum dapat manfaat atas uang yang kita keluarkan itu. Makanya disebut sebagai modal, disebut sebagai investasi. Tapi kalau di Holy Life ini beda, itu bukan modal, itu beli barang, dapat bonus, opportunity, peluang. Sehingga kalau kita gagal, nggak ada resiko apa-apa, sehingga membuat orang itu gampang mudah nyerah. Makanya kita perlu punya impian yang membuat ini loh alasan saya menjalankan bisnis ini. Sehingga ditolak pun tetap bertahan ya. Kalau cuma ikut-ikutan, kayaknya asik ya. Mau tambahan duit 100 juta, siapa yang nggak mau? Tapi kalau susah, udahlah mulai sekarang saya nggak mau lagi. Ya karena mungkin fondasinya, tujuan dia, motif dia untuk menjalankan perjuangan ini nggak jelas sehingga gampang patah. Nah makanya inilah 3 yang penting ya, pertemuan yang merah ini fokusnya 3 perputaran ini itu yang akan membuat kayak tadi ya orang baru masukkan aja ke sistem. Sistem yang mana Pak? Ya ini PST, NPO, PST, NPO ya diantaranya OPP, OPK. OPK itu Only Life Product Knowledge, pengetahuan tentang produk. OMK itu Only Life Marketing Plan Knowledge ya. Ini saya jelaskan ini OPP, OPK, OMK, How to Start. Jadi di sini ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya adalah pengetahuan. Nah, kalau pertemuan-pertemuan yang sifatnya pengetahuan, kita bisa belajar melalui YouTube. Pertemuan-pertemuan yang sifatnya pengetahuan itu apa? OPK, itu kan pengetahuan. Jadi kita bisa ulang-ulang di YouTube ya. Ada video book juga kita ulang-ulang. Kalau kita nggak paham, kita bisa ulangi lagi. Mau jam 3 malam, mau jam 4 malam. Jadi waktunya itu fleksibel, terserah Bapak Ibu. Itu knowledge ya, pengetahuan OMK. Sedangkan ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya adalah membangun keahlian. Nah, keahlian itu contohnya how to start, public speaking training itu keahlian. Nah, keahlian itu kita harus datang dan kita harus melakukan role play, kita harus melakukan praktek. Sama ya, keahlian itu contohnya apa? Main piano, main gitar, berenang, nyetir mobil. Itu kita nggak bisa cuma belajar teori aja. Kalau kita belajar teori 50 tahun tentang berenang, kita nggak akan pernah bisa berenang. Ngelihat orang 50 tahun caranya berenang, nggak bisa berenang. Sama seperti seorang istri yang selalu
duduk di sebelah suaminya dan suaminya nyetir mobil, 50 tahun dia lihat suaminya nyetir mobil, tiba-tiba suaminya terjadi sesuatu, istrinya nggak bisa tiba-tiba udah nyetir, walaupun dia lihat selama 50 tahun, dia harus mencoba. Nah, itulah how to start dan PST. Dan sifat yang berikutnya adalah motivasi. Motivasi itu juga harus datang ya offline, karena motivasi itu membentuk atmosfer, membentuk keputusan, membentuk mindset. Jadi itu pertemuan-pertemuannya. Nah, bagaimana sih proses mengenali tipe donan dan bagaimana membimbingnya? Nah, ini dia ya. Kan tadi misi kita untuk bisa mencapai bintang 7. Ya kalau kita bisa mencapai bintang 7, kita bisa pasti bintang 2, bintang 3 pasti bisa ya. Gimana sih Pak caranya? Step by stepnya tuh gimana? Kan tadi misinya adalah cuma cari 5 jenderal di kiri, 5 jenderal di kanan. Jenderal ya, bukan kapten, bukan kolonel, bukan sersan apalagi ya. Tapi kalau ketemunya sersan di awal karena nggak punya pilihan, ya nggak apa-apa, fokus ke situ dulu ya. Nanti sambil jalan akan ketemu jenderal-jenderalnya. Gimana caranya? Nah ini dia. Kita udah tahu bagaimana join, kan tadi udah tahu ya dari presentasi, dari mulai daftar nama, di presentasi, di follow up, join. Nah, setelah join, tadi kan kita jeburin ke sistem. Nah, gimana prosesnya tadi? Saya ulangi ya. Yang saya ini nih, saya mau jelaskan ini nih, di dalam ini nih, black box ini, mesin ini, gimana caranya? Nah, ini. Ini sebenarnya sudah ada ya di buku Bapak Ibu, yaitu buku Foundation Pack halaman 183. Tapi saya akan jelaskan step by step-nya. Dan Zoom meeting ini juga akan dimasukkan ke YouTube karena ini knowledge, knowledge. Jadi mungkin Bapak Ibu belum bisa nerima, belum bisa. Ini nanti diulang-ulang lagi di YouTube ya. Jadi setelah dia join, kita bimbing. Bimbingnya apa Pak? Bimbingnya. Tadi kan seorang networker sukanya membimbing ya. Apa yang perlu dibimbing dari orang yang pertama gabung? Ya ini kita harus jelaskan manfaat produknya. Kita harus kasih tahu kesaksian-kesaksiannya supaya dia nambah percaya terhadap produknya. Terus kemudian kita kasih tahu bahwa Olive itu perusahaan yang terbaik. Kita bantu gali daftar namanya supaya dia bisa memanfaatkan ring satunya. Karena ring satu itu dia sudah percaya sama orang itu. Dia nggak percaya sama kita, percayanya sama orang itu gitu ya. Kemudian ajak, undang, datangi, kerjakan daftar nama yang terbaiknya ya. Jadi setelah mapping daftar nama yang terbaiknya yang kita garap, kita bantu garap. Nah dari sini kita setelah kita bimbing 5 hal ini, kita lihat reaksinya. Reaksinya apa? Ini hasilnya, hasilnya dapat new member dari daftar nama yang terbaik atau dapat referral darinya ya. Kenapa kita penting? Karena kalau dia pasif, kita udah dapat duluan gitu ya. Mungkin ada daftar nama yang bagus, yang tidak tergarap dengan baik kalau dia tiba-tiba udah nggak aktif gitu ya. Nah, dari sini kita lihat reaksinya apa? Ada dua kemungkinan. Reaksi yang pertama mungkin pasif. Nah, kalau pasif gimana? Kalau pasif kita perlakukan dia jadi konsumen aja. Konsumen itu apa yang kita harus lakukan ke konsumen? Yang kita harus lakukan, kita jadi konsultan kesehatan buat dia. Kita kasih kesaksian-kesaksian produk. Kalau ada promo produk kasih tahu. Kalau ada produk baru kasih tahu. Gali tetap daftar namanya. Karena ingat, ring satunya dia yang dia ngomong sedikit percaya. Bisa ya, apalagi nanti dia dapat bonus, bisa aja ya. Jadi setiap orang tuh beda-beda dari pasif menjadi aktif. Bisa aja dia dapat bonus. Dan itulah tujuannya kenapa di Oli Life ini marketing plan-nya ada bonus upline. Itu salah satunya adalah untuk itu ya. Saya diam aja kok dapat bonus ya. Nah, itu tujuannya ya. Itu kalau pasif. Nah, kalau aktif gimana? Apa yang kita lakukan kalau dia aktif? Kalau dia aktif, kita bina gali impiannya. Kenalkan 7 agenda rutin ya. Ajarkan skill dasar seperti prospecting dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa, nggak lidah impiannya, ajak ke NPO karena NPO di situ ada omongan impian. Kalau kedua dan ketiga ini ajak ke how to start karena how to start akan diajarin bagaimana sih prospecting, bagaimana sih mengundang, bagaimana sih presentasi, bagaimana sih dan sebagainya. Nah setelah itu kita lihat lagi, setelah aktif ini kita lihat lagi reaksinya gimana. Reaksinya dia, oh ternyata dia cuma jadi seller gitu ya. Ya nggak apa-apa, kalau kita jadi seller, cara membimbingnya tetap kita ajak ke tiga, ajarkan produk, bagaimana supaya mandiri, 7 agenda rutin untuk membentuk kebiasaan, promo produk, undang orang-orang ke Zoom, mungkin dia nggak suka ke offline, ya ajak ke Zoom. Otomatis biasanya kalau seller akan melahirkan reseller-reseller berikutnya ya. Kemudian posting serentak, Bapak Ibu, perusahaan mengadakan tiap pagi itu memberikan suatu gambar, itu taruh di
story-nya Bapak Ibu. Story mana? Story WA, story IG, story Facebook dan sebagainya. Saya pun memposting. Tujuan saya adalah memberi contoh kepada Bapak Ibu. Tapi teman-teman saya SMA, teman SMP pun tanya, ini apa alatnya? Mahal nggak? Tuh bayangin saya yang nggak jual aja, cuman posting serentak itu aja banyak yang tanya karena mungkin dia juga punya 5 teman yang mungkin all life semua kok postingnya sama. Nah, dia akan bertanya kepada yang dia merasa lebih dekat mungkin kepada Anda ya. Jadi mempengaruhi ya posting serentak itu. Itu kalau seller. Nah, kalau dia aktifnya dia menjadi networker, nah ini yang kita cari-cari. Kita kenalkan kepada 4 dasar, 4 pilar support system Oli Life ya, yaitu impian. Yang kedua itu adalah kompetensi, kemampuan dia. Yang ketiga adalah kebiasaan. Yang keempat itu adalah diduplikasikan. Nah, kita lihat apakah dia jadi apa. Kalau dia jadi gerbang tuh panas sebentar, kemudian dia ngedrop gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai gerbang ya, nggak aktif gitu. Kadang aktif, kadang nggak aktif, kadang aktif, kadang nggak aktif. Itu gerbang. Kalau kita jadi gerbang, ya itu on off ya. Impiannya itu biasanya belum jelas. Dia jalankan bisnis itu belum jelas. Jadi belum mengutamakan, belum memprioritaskan. Mungkin prioritas bisnis ini jadi prioritas ke 501 gitu ya. Belum ke 10 besar masuk prioritasnya. Itu biasanya ciri-ciri seorang gerbang. Ya, apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan domain yang gerbang? Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu gali daftar namanya, ajak ke acara-acara Zoom, undang yang sudah presentasi ke OPP, baik yang offline maupun online, ajak ke pertemuan, fokus audiobook, videobook, karena siapa tahu dia akhirnya naik ya, begitu lihat kesaksian-kesaksian yang tadinya prioritas 500, ya tiba-tiba menjadi prioritas 100, lihat lagi pertemuan ini, ngajak ini dari 100 ke prioritas 50, ke prioritas ini, siapa tahu nanti suatu saat jadi basis, kita nggak pernah tahu. Jadi tugas kita adalah promotor aja, mempromosikan, biar nanti alam yang akan menyeleksi gitu ya. Nah, bisa aja kemungkinannya selain dia seorang networker, selain dia jadi gerbang, dia jadi basis. Nah, basis itu yang kita cari tadi, 5 jenderal kiri, 5 jenderal kanan. Itu basis. Basis itu adalah orang yang core person, makanya tadi adalah ciri-cirinya adalah seorang core person, bahkan bisa young eagle, dia aktif, punya kebiasaan yang bagus, dia presentasi mandiri, dia fokus vital sign, fokus 1 pairing per hari, dia bimbing menjadi leader yang baik, mandiri, ajak orang ke Zoom, undang yang sudah bisa presentasi ke OPP dan sebagainya, selalu qualified challenge dan selalu berkonsultasi, membimbingnya tingkat 1 dan tingkat 2. Nanti saya jelaskan membimbing tingkat 1, tingkat 2 di sesi berikutnya ya. Bapak Ibu kalau penasaran apa sih membimbing tingkat 1, tingkat 2, Bapak Ibu bisa baca di buku Foundation Pack. Tetapi ini sebenarnya basis ini bukan basis yang utama. Yang kita mau cari adalah basis utama. Jadi ini bukan jenderal Bapak Ibu walaupun dia jadi basis. Jenderal Bapak Ibu adalah basis utama. Ciri-ciri basis utama apa? Teachable. Teachable itu apa sih? Dia mau mengikut kita gitu ya, cara kita dan sebagainya. Yang ini mungkin basis tapi dia menggunakan cara dia sendiri. Ya nggak apa-apa, nggak usah di-cut, nggak usah diapa ya. Kita harus support juga dia gunakan cara dia sendiri. Nah yang teachable yang seirama, sederap langkah dengan kita, itu yang disebut basis utama. Nah, kalau basis utama terpilih dari mapping group, tim utama. Minimal adalah seorang core person, seorang great eagle, memiliki goal yang jelas, strategi gerak integrasi, mengejar vital sign mapping yang sama, kompak seirama, tim yang kuat, konsultasinya rutin, membimbingnya tingkat 3. Nanti kita ini ya. Nah, ini yang kita cari. Basis utama ini yang kita cari. 5 jenderal ini. Mappingnya, step by step-nya ini, Bu, Bapak, Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu udah ketemu ini, untuk calonnya, cari calonnya, Bapak Ibu nanti konsultasi. Mari kita masuk ke jenjang karir. Dari tadi kan core person, great eagle. Yang eagle itu apa? Dari tadi belum dijelaskan ya. Kita cari tahu ya, apa sih jenjang karir support system? Nah, apa bedanya sama bintang 1, bintang 2? Itu jenjang karir Oli Life. Apa bedanya? Penghargaan Oli Life itu fokusnya pada hasil. Ya, hasilnya ada 14 di kiri, ada 10.000 lah ya, 10.000 PV di kaki kecil. Kalau kaki kecilnya 10.000 berarti kaki besarnya sudah lebih dari 10.000. Maka otomatis Bapak Ibu menjadi bintang 1. Itu hasil. Tapi bagaimana mendapatkan 10.000 atau 14 orang P3 di kiri, 14 orang P3 di kanan, itu gimana caranya? Nggak penting caranya.
Kalau Olive penting hasil. Entah itu mungkin hasil nodong bibi kaya, mungkin Bapak Ibu punya bibi, ayo beli bi, ayo beli kopi, terus ngomong sampai jam 4 pagi. Akhirnya bibi Anda yang kaya pusing. Udahlah beli 30, buat apa? Udah buat eh, ini aja, didonasikan ke panti jompo, ke pasturan, ke puri, ke pura, ke mana, pokoknya itu. Nah, akhirnya jadi bintang satu. Jadi nggak kelihatan dari menghasilkan bintang satu tuh dari apa ya, dari donasi kek atau dari jualan kek, nggak ngerti, nggak jelas. Yang penting hasil. Itulah penghargaan dari Oli Life. Sedangkan kalau penghargaan dari support system itu berdasarkan bagaimana cara Bapak Ibu membangun, bagaimana Bapak Ibu mencapai bintang satu, bagaimana, kenapa bagaimana mencapainya itu penting karena ingat sekali lagi seorang networker itu fokusnya adalah cara yang mudah yang bisa diduplikasi. Sehingga cara bagaimana mencapainya itu sesuatu yang penting supaya bisa diduplikasikan ke bawah. Kalau caranya hebat, maka yang bisa menduplikasi hanya orang-orang yang berbakat. Sedangkan cari orang yang berbakat kan susah. Kita maunya adalah semua orang nggak berbakat asal dia punya kemauan bisa. Itulah tujuannya support system. Ya. Nah, inilah 8 step penghargaan support system ya. Sebenarnya bukan 8-nya 7 karena excellent coach-nya belum jadi ya. Nah, bagaimana caranya? Step-stepnya kayak gimana? Nah, ini dia. Yang pertama adalah core person, ini pinnya. Otomatis jadi bintang satu ya kalau Bapak Ibu melakukan core person dengan benar. Mappingnya udah benar, closingnya udah benar, caranya, mapping daftar namanya udah benar, biasanya pasti akan jadi bintang satu kalau Bapak Ibu jadi core ya. Karena core itu kualifikasinya 3 bulan. Nah, kemudian seorang yang eagle adalah seseorang yang bintang satu, motivasinya adalah D, jadi impiannya tingkat D. D itu apa, Pak? Jadi impian itu di support system itu dipisah 3 grade. Grade yang pertama adalah want. Want itu keinginan, biasanya cuman baru ikut-ikutan ya. Oh, ada temennya bisa tambah dapat penghasilan tambahan 20 juta dari bisnis ini, saya juga mau ikut-ikutan. Nah, itu impiannya, motifnya baru want. Atau need. Nah, mungkin dikejar-kejar utang atau mau bayar anak sekolah untuk memenuhi kebutuhan itu need, maka N ya. Yang paling bagus adalah D, dream. Impian, impian orang-orang yang kita cintai. Jadi kita menjalankan bisnis ini untuk membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Nah, ini akan jauh lebih kuat. Walaupun diri kita adalah termasuk orang yang kita cintai, tapi kita sanggup menderita untuk diri kita sendiri ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang kita cintai, mungkin ibu kita, mungkin anak kita, sengsara, kita nggak terima gitu. Kita siap berjuang untuk mereka tuh bahagia. Itulah yang disebut cinta ya, motivasinya dream, impian. Nah, sehingga jauh lebih kuat. Nanti ada mappingnya, ada cara menghitungnya di buku Foundation Pack. Kemudian standar kompetensinya YE. YE itu apa? Dia sudah mendengarkan audiobooknya 90 jam, videobooknya 15 jam, total dari awal sampai akhir ya. Ini ada tracking sistemnya di buku Foundation Pack ya. Udah baca bukunya 90 jam, bergaulnya selalu bergaulan positif. Kemudian pengetahuannya dia udah ikut OPP 10 kali, jadi udah ada STEM-nya 10 kali, ikut OPK 3 kali, NBO 3 kali, ikut PST 3 kali, public speaking training udah ikut 3 kali. Mungkin belum tentu terus-terusan jadi peserta ya, bisa aja dia jadi MC, jadi penyelenggara, bahkan mungkin jadi pembicara ya. How to Start udah 3 kali, gali daftarnya mandiri, dan seterusnya. Itu yang eagle. Nah, dia punya 5 dan duplikasinya dia punya 5 orang. Tapi seorang yang eagle tuh harus qualified core person, jadi nggak bisa loncat tuh. Dia belum qualified core person, jadi yang eagle nggak bisa karena dia harus seorang core person dan harus seorang bintang satu. Dan dia bisa membimbing, membina 5 core person di kiri, 5 core person di kanan. Nah, kalau 5 core personnya di kiri dan di kanannya itu benar, otomatis dia akan jadi bintang 2 sebenarnya. Tapi kita anggap mungkin ada beberapa core person yang mungkin masih belajar, jadi mappingnya, closingnya belum benar, sehingga mungkin belum bintang satu. Jadi masih dimaafkan, yang eagle itu masih bintang 2. Kemudian berikutnya, jadi antara bintang satu dan bintang 2 ya, peringkat Oli Life-nya. Kemudian berikutnya adalah Great Eagle. Great Eagle itu peringkatnya 2 star coach karena otomatis dia punya 5 yang eagle di kiri, 5 yang eagle di kanan. Sedangkan yang eagle itu pasti harus bintang satu minimal, maka otomatis
5 orang bintang satu di kiri, 5 orang bintang satu di kanan, otomatis dia bisa jadi bintang 2. Ya. Dan kemudian Silver Leaders Club, seorang Silver Leaders Club, dia membimbing Great Eagle 3 di kiri, 3 di kanan, otomatis bintang 3. Kemudian Gold Leaders Club, dia harus membimbing 5 Great Eagle di kiri, 5 Great Eagle di kanan. Sedangkan seorang Great Eagle itu bintang 2. 5 di kiri, 5 kanan, otomatis kita bintang 4 ya. Jadi kayak tadi ya, cari bintang 2, cari bintang itu gimana caranya? Ini ada step-stepnya semua di support system ini. Kemudian Platinum Leaders Club punya 5 Gold Leaders Club, 5 Gold Leaders Club kiri dan 5 di kanan ya. Nah, sedangkan Gold Leaders Club itu minimal bintang 4. Seorang bintang 4 belum tentu jadi Gold Leaders Club karena mungkin dia kompetensinya semuanya nggak belum memenuhi ya. Tapi seorang Gold Leaders Club pasti minimal bintang 4. Nah, seorang platinum dia mempunyai 5 Gold Leaders Club di kiri, 5 Gold Leaders Club di kanan. Otomatis dia bintang 6 karena 5 orang itu bintang 4. Gold Leaders Club kan bintang 4. Punya 5 di kiri, 5 di kanan, otomatis bintang 6. Ya, ini kompetensinya nih. Kompetensi itu ya tadi sikap itu penting karena ingat sekali lagi mindset itu penting, itu yang menentukan respon, yang menentukan tindakan, yang menentukan hasil. Jadi otak itu apa yang masuk atau itu yang keluar. Kalau kita sering dengarnya negatif, lama-lama kita akan jadi negatif ya. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang toksik, kita lama-lama jadi toksik walaupun kita nggak suka. Mau nggak mau, nggak tanpa terasa kita akan tertular. Nah, makanya standar kompetensinya audiobooknya udah 500 jam, videobooknya udah 100 jam, dan sebagainya ya. Nah, karena untuk menjadi ahli itu bukan suatu kebetulan, itu adalah hasil dedikasi latihan tanpa henti dan penolakan untuk menyerah ya. Jadi terus, contohnya kayak video ini. Jadi kita benar-benar menjadi Titanium Leaders Club bukan cuma punya pin Titanium Leaders Club, tapi bukan cuma punya pin bintang 7 saja, tapi punya penghasilan bintang 7. Karena untuk menjadi bintang 1, bintang 2 itu kan akumulasi. Jadi bisa aja kita closingnya cuma satu, kayak tadi ya closingnya P3 sehari, P3 kanan, berarti setiap 2 hari sekali kita terjadi pairing. Jadi bonusnya yang 1 pairing per 2 hari, itu bisa jadi bintang 7 365 tahun kemudian. Tapi bonusnya apa? Ya bonusnya 2 pairing sehari sama aja gitu. Nah, yang kita mau kan jadi bintang 3 atau bintang 4 atau bintang 7 itu bukan cuma peringkat saja, tetapi bisnisnya juga bintang 3, bintang 7 gitu. Jadi bonusnya pun bintang 3 dan bintang 7. Jangan sampai kita bintang 3 atau bintang 4 tapi bonusnya cuma 2 pairing sehari gitu. Atau setiap 2 hari sekali pairing. Karena korban akumulasi gitu. Makanya kita harus membangun jaringan dengan benar supaya benar-benar bonusnya, bisnisnya juga sama bintang 4 dan bintang 5. Nah, bagaimana mengajukan PIN untuk saya menjadi core person? Tadi kan dengan sekarang kita launching core ada PIN-nya, ada penghargaannya, kita jauh lebih mudah cari 4 orang di kiri, 4 orang di kanan itu jauh lebih mudah karena ada pengukurnya, ada skalanya, yaitu PIN itu tadi ya tadi. Nah, makanya untuk Bapak Ibu mengajukan PIN, kita akan ada formulir pengajuan kelayakannya. Contohnya ini ya, core person ada tulis namanya, kemudian ID-nya, nomor handphonenya, kota domisili, dan sponsor dan upline aktifnya. Kemudian dituliskan seorang core person minimal punya 5 partner. Nah, ditulis. Udah sponsori G1-nya ada 5 nggak? Siapa namanya, nomor ID-nya siapa, ditulis di sini. Terus udah 30 kali presentasi sebulan belum? Kalau udah 30 kali presentasi per bulan dalam 3 bulan berturut-turut, berarti ada 90 kali. Maka sertakan kopinya ya, trackingnya di buku di halaman 143, 156. Tentunya jumlahnya harus ada 90. Jadi 3 bulan berurutan. Kemudian mempunyai kebiasaan 7 agenda networking.
Sertakan copy trackingnya. Jadi daftar namanya, coba lihat di halaman 48, mau dilihat. Tinggal difotokopi aja, disertakan dengan, jadi pengajuan ini difotokopi, diajukan ke Mona ya. Nanti kita akan ada penghargaan di CPS, Core Person Seminar, diajukan Bapak Ibu ke Mona. Nanti kita akan ada penghargaan perdana Oli Life Support System ya, Oli Life Academy di bulan Februari. Di bulan Februari tahun 2026 kita akan adakan CPS. Jadi Bapak Ibu yang sudah qualified bisa mendapatkan penghargaan PIN Core Person yang Eagle dan Great Eagle. Nanti saya akan tunjukkan setelah selesai ya PIN-nya. Udah ada. Nanti saya akan bagikan juga formulir ini dalam bentuk PDF ke WhatsApp group supaya Bapak Ibu bisa ikut bantu untuk isi donen-donen yang sudah qualified supaya bisa diajukan supaya dapat ini. Jadi lebih mudah lagi menjalankan bisnis ini tadi karena tujuan support system diadakan itu untuk mempermudah ada pengukurnya sehingga cari 5 core di kiri, 5 core di kanan ini adalah calon-calon jenderal kita ya. Kemudian bagaimana membahas strategi ya. Kadang kita suka bingung. Nah, ini yang kita harus paham karena ini adalah fondasinya yaitu bintang satu. Untuk bisa bintang 7 itu fondasinya bintang satu. Jadi kita harus ahli bintang satu. Ahli gimana Pak? Ahli yang benar-benar bukan cuma otodidak cara yang random sekali, tapi cara yang benar-benar bisa diukur gitu. Mau mana core person dulu atau bintang satu dulu nih? Banyak yang bingung. Nah, kita sekali lagi ingatkan lagi untuk jadi bintang satu itu 10.000 PV. Ya, kalau misalnya itu P3 berarti tinggal 10.000 dibagi, kan P3 itu kan 750 PV ya. Berarti 10.000 dibagi 750 PV itu berarti ada 13,3 orang ya, 14 orang di kiri, 14 orang di kanan, otomatis kita bintang satu. Kalau saya maunya bintang P4, ya P4 itu berapa? 1.500 kan, berarti 10.000 dibagi 1.500 PV berarti ada 7 orang, 6,6 orang ya. Berarti kan 7 orang di kiri P4, 7 orang di kanan. Nah, kalau saya maunya P5, Pak, P5 itu berapa? 4.500. Berarti kan 10.000 dibagi 4.500. Cukup ada 2 orang. Ya, 2 orang, 2,2 orang. Berarti kan ada 3 P5 di kiri, 3 P5 di kanan, otomatis kita bintang 1. Tapi yang utamanya adalah, cara hitung benarnya adalah 10.000 PV. Akumulasi seumur hidup ya. Itu, akumulasi seumur hidup. Nah, bagaimana mencapai bintang satu dengan sistem yang benar? Karena hal ini sangat penting untuk dikuasai keahliannya karena menjadi bintang satu dengan sistem yang benar merupakan fondasi atau batu penjuru dalam keseluruhan bangunan jaringan Anda. Ya, yang paling basicnya di situ. Kalau kita bisa menguasainya, itu baru bangunan kita kuat ya, jaringan kita kuat. Ya tadi, core person. Core person pemakai produk 100%, mensponsori 5 orang partner, presentasi 30 kali per bulan, mempunyai kebiasaan agenda rutin, networking rutin, good promotor, dan sebagainya ya. Nanti bisa pelajari. Ini pinnya. Pinnya bagus ya. Dan ini harus 3 bulan berurutan. Kenapa 3 bulan berurutan? Karena ini sebenarnya kebiasaan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya kebiasaan core person, dan itu menularkan kebiasaan itu, otomatis kita bisa sukses. Karena terduplikasi. Kuncinya di duplikasi, itu dia. Jadi core person ini adalah fondasi utama bangunan jaringan kita. Karena ini adalah habit. Nah, kebiasaan itu terbentuk 3 bulan. Apapun sesuatu yang kita lakukan setiap hari selama 3 bulan pasti akan jadi kebiasaan. Suka nggak suka akan jadi kebiasaan. Apa korelasinya core person ke bintang satu? Korelasinya ini nih. Kita lihat angka 30 ini, 30 kali presentasi per bulan. Dan ini 3 bulan. Berarti selama 3 bulan itu ada 90 kali presentasi. Nah, 30 kali sebulan presentasi, 3 bulan, 90 kali presentasi dalam 3 bulan. Nah, katakan probabilitasnya bergabung cuma 30%. Jadi kalau kita sponsori 10, kita presentasi 10 orang, yang gabung cuma 3 orang. Itu moderate banget ya. Maka kalau kita presentasi 90 kali, itu 28 orang. Itu dengan perhitungan 90 kali setiap presentasi kita hanya ke 1 orang. Kita presentasi 10 orang, cuma 3 yang join. Itu perhitungan yang parah banget ya. Padahal kita presentasi kan nggak mungkin ke 1 orang. Bisa aja ke 3 orang langsung, atau 2 orang langsung. Ini dianggapnya
presentasi satu kali ke satu orang dan joinnya cuma P3 lagi. Jadi ini dihitungan yang paling parah ya. Padahal kenyataannya itu adalah presentasi sekali presentasi itu bisa di 2 orang, bisa aja join P3, bisa join P4. Itu jauh lebih cepat lagi. Kita hitung yang paling parah aja 28 orang. 28 orang berarti ada 14 di kiri, 14 di kanan, otomatis sudah bintang 1. Jadi sekali dayung kita dapat core person, juga dapat bintang 1. Ini yang harus paling utama Bapak Ibu kuasai karena ini fondasi ke segalanya. Jadi bintang 1 dan core person mencapai bintang 1 dengan cara benar, core person itulah fondasi kualitas jaringan Bapak Ibu dibangun. Ya, jadi dia seorang core person, punya core person di kanannya, di kirinya Oli Life bintang 1. Sekali kerja 2 kemenangan diraih. Nah, core person ingat tadi ada trackingnya. Jadi mensponsori 5 punya kebiasaan ini tracking-trackingnya ya di halaman keberapa untuk ngisi waktu kita mengajukan. Oh, dolen saya mengajukan ini yang difotokopi aja, difotokopi, disertakan jadi lampiran di formulir pengajuan. Untuk nanti di bulan Februari kita akan adakan perdana CPS, maka siapa-siapa yang perdana menjadi core person akan disematkan di situ, yang bisa jadi langsung mungkin yang Eagle dan Great Eagle akan disematkan di situ. Dan nanti CPS berikutnya akan ada ya. CPS biasanya ada challenge-nya, mungkin yang bisa datang nanti ditentukan challenge-nya apa, mungkin sponsori 5K dan sebagainya. Nah, salah satu syarat dari core person itu adalah yang ini yang paling penting ya, mendengarkan audiobooks dan video books. Nah, itu dapatnya dari mana? Audiobooks minimal 1 judul lah ya per hari. Sekarang ini baru ada 2 audiobooks ya. Itu ngaksesnya di mana? Ngaksesnya di Spotify. Jadi Bapak Ibu download Spotify gratis ya. Kemudian cari ini Oli Life Academy. Nah, di situ nanti sekarang ini ada 2. Nanti akan banyak, akan terus bertambah ya audiobooks-nya. Jadi Oli Life Academy, Bapak Ibu klik, install. Jadi caranya gimana cara install? Cari di eh, kalau ini Apple Store itu Apple Store, kalau Android itu Play Store ya. Cari, klik, kemudian search, tulis Spotify, begitu ketemu Spotify, install. Setelah install, search lagi, cari Oli akan ketemu Oli Life Academy, klik play, udah otomatis. Sekarang baru ada 3 ya audiobook, nanti akan terus tambah. Kemudian dengarkan video book Bapak Ibu ada di channel Telegram. Ya, ingat sekali lagi tadi kalau iPhone itu App Store, kalau Android itu Play Store, klik search Telegram, gambarnya seperti ini, install. Ya, kemudian Bapak Ibu masuk ke channel. Kenapa menggunakan Telegram, Pak? Apa bedanya dengan WhatsApp Group? Kalau WhatsApp Group itu kejelekannya adalah kalau kita baru masuk tanggal 2, maka postingan-postingan sebelum tanggal 2 kita nggak bisa mengakses. Bagusnya Telegram Channel adalah karena ini channel aja, maka tidak ada chat di situ, nggak bisa chat. Itu tujuannya untuk bank data, bank video. Kalau ini Oli Live official video itu bank video. Jadi walaupun kita joinnya tanggal 2, sebelum tanggal 2 itu udah ada, itu bisa mengakses semua. Jadi kita join masuk udah ada gitu. Itu kelebihannya, makanya pakai channel Telegram. Jadi Bapak Ibu kalau belum ini bisa difoto, bisa Bapak Ibu screenshot nih sekarang, tinggal klik link ini ya. Tinggal scan barcode ini maka akan masuk ke Telegram channel. Nah, di situ ada ratusan video. Nah, ada beberapa yang memang sengaja kita taruhnya di YouTube tapi linknya ada di situ. Oke, itu semua yang dibangun dengan desain yang terukur dapat diduplikasi. Ini menurut Warren Buffett, jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang pada saat Anda tidur, maka Anda akan terus bekerja sampai mati. Sedangkan Bill Gates mengatakan jika Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda, tetapi jika Anda mati miskin, itu adalah kesalahan Anda. Karena pasti dalam kehidupan Anda banyak sekali peluang emas. Tinggal respon Bapak Ibu terhadap peluang emas. Itu yang mempengaruhi perubahan gaya hidup atau kesuksesan Bapak Ibu.
Mari kita bekerja membangun sistem 2 sampai 5 tahun tadi untuk bisa menjadi bintang 7 itu 5 tahun kalau kita benar-benar bangun dengan cara yang benar, maka setelah sistem itu terbangun, sistem akan bekerja untuk Anda selamanya. Oke, kira-kira itu seperti itu materinya. Nah, saya akan bagikan ini nih pinnya. Ya, ini pinnya Bapak Ibu. Pinnya core person ya, bagus ya. Eh, tebal, pinnya tebal. Ya, ini core person. Ini yang eagle juga tebal. Ini ada dua, jadi nggak gampang. Kemudian ini yang great eagle. Ya, kalau mau dibandingkan dengan ini tuh besarnya seperti ini. Ya, ini yang great eagle. Ini yang core person. Ini yang young eagle. Wow, ganteng banget ya kalau ada di jas Bapak Ibu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi eh, saya serahkan ke Mbak Mona untuk tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa dipahami. Salam sukses. One team, one dream, one world. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Joko yang sudah memberikan materi dan pemahaman kepada kita. Jadi Bapak Ibu harus cepat-cepat nih. Harus cepat-cepat besok OPP bawa foundation booknya. Jangan lupa minta stempel. Misalnya Bapak Ibu melaksanakan OPP di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan. Jangan lupa minta stempel ke koordinator areanya. Jadi dikumpulin ya Pak ya mulai dari sekarang. Seperti itu. Jika tadi ada dari materi yang Bapak Ibu ingin tanyakan, bisa langsung ya Bapak Ibu ya. Stempel di buku dikumpulin untuk apa? Oke, jadi tadi kan ada pembahasan core person ya Pak ya, yang buku foundation book itu memang akan distempel. Mungkin Bapak bisa jelaskan kembali sedikit Bapak. Ada yang bertanya, stempel dikumpulin untuk apa? Ya, jadi ini kita lihat lagi ya, kita share lagi tadi ya stempel ya. Oke, ke jadi kan kita fokus dulu ke core ya untuk menjadi core person. Bapak Ibu mengajukan formulir ini. Nanti formulir ini saya akan bagikan ke grup. Nah, kita fokus ini ya. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Jadi di sini tulis nama Bapak Ibu, kemudian nomor ID-nya, nomor handphone, kota domisili, nomor sponsor, sama nomor upline ya. Kemudian di sini apakah Bapak Ibu memakai 100% produk? Kalau ya, klik di sini. Kemudian apakah Bapak Ibu mensponsori 5 partner ya di titik utama ya. Ini nomor ID yang utama ya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya ID ada 7, ada 10 gitu ya. Ini yang utama. Tapi misalnya Bapak Ibu, oh saya yang utamanya yang lebih besar yang kedua Pak. Ya berarti yang kedua ya. Pokoknya yang utama Bapak Ibu. Misalnya yang utamanya yang kedua, akun yang kedua ya nggak apa-apa yang kedua. Pokoknya yang utama ya. Nah, yang utama minimal mensponsori 5 partner. Ditulis siapa aja yang Bapak Ibu sponsori langsung ya. Yang sponsornya Bapak Ibu. Jadi generasi satu. Nomor ID-nya berapa. Terus kemudian diklik di sini. Apakah karena seorang core person kan tadi syaratnya adalah 30 kali presentasi sebulan per 3 bulan berturut-turut. Berarti ada 90 presentasi. Nah, Bapak Ibu lihat di halaman 143, kalau udah punya buku Foundation Pack, di situ ada kalau setiap presentasi dicatat ya, presentasinya ke siapa, tanggal berapa, kota mana gitu ya. Mungkin Bapak Ibu lupa sekarang ini, wah saya lupa ya kemarin saya nggak catat. Ya udah diingat-ingat aja, tinggal ditulis Bu. Oh ya kemarin presentasinya ini, catatin aja. Mungkin karena kebiasaannya belum kebentuk, jadi lupa nggak dicatat waktu ngalamin presentasi, nggak apa-apa catatin aja di situ ya. Tinggal difotokopi, dikasih ke Mona. Jadi Mona akan lihat ada 90 nggak presentasi dalam 3 bulan berturut-turut. Kemudian 7 kebiasaan networking.
itu daftar nama Bapak Ibu ada 48 sama 50. Daftar namanya jumlahnya berapa? Nggak penting. Pokoknya Bapak Ibu ternyata ada daftar namanya. Terus berapa kali mengundang? Nggak penting berapa kalinya. Pokoknya ada follow up, ada 15. Nggak penting follow upnya berapa kali. Jadi kalau cuma 5 kali apa 4 kali nggak apa-apa diisi aja semuanya. Kemudian di sini nih baca buku. Nah ini harus udah ada lagi nih. Nih, baca buku 30 menit per 100 menit dalam 3 bulan. Itu di Foundation Pack halaman 103, 144. Jumlah bukunya berapa menit di situ tulis. Nah, kalau Bapak Ibu lupa, oh iya kemarin saya baca buku loh padahal, tapi saya nggak catat, ya udah tinggal catat-catat aja di situ yang diingat. Oh iya kemarin ini berapa menit, ini buku ini berapa menit, tinggal catat-catat aja ya. Ya ngarang pun ya nggak apa-apa. Cuman kalau ngarang ya berarti kalau nggak ngarang kita pun nggak tahu. Cuma eh, kualitasnya nggak akan di sana gitu ya. Jadi sebaiknya jangan ngarang tapi beneran. Yang beda yang sering saya ini mungkin lupa waktu baca buku tulis. Nah dengerin audiobook 30 judul berarti kan karena sehari satu kan. Berarti setiap 3 bulan ada 30 judul bagi 3 bulan. Nah itu eh, berapa judul gitu ya. Di situ juga video book ada 30 judul ditulis. Kemudian tinggal ditandatangani kasih ke Mona. Ya, jadi di sini belum ada stempel ya. Kalau misalnya Bapak Ibu core person belum ada stempel. Nah, kalau misalnya yang Eagle baru ada stempel nih Bapak Ibu. Karena kan di yang Eagle ada OPP minimal datang 10 kali. Nah, dari mana 10 kalinya itu dilihat dari setiap kita datang kan ada buku foundation pack. Setiap datang kita stempel. Nah, mungkin Bapak Ibu lupa. Oh ya saya datang lupa OPP. Bahkan 50 kali ada. Cuman nggak ada stempelnya. Ya udah tinggal minta ke Koreanya. Pak, saya hari ini datang loh. Hari ini datang tinggal Koreanya tolong bantu di stempelin gitu ya. Kalau misalnya Koreanya nggak ada gini-gini, ya upline lah. Saya upline bersaksi bahwa itu sudah beneran sampai sana gitu ya. Jadi kita permudah ya, tapi ya tolong kalau bisa mutunya tetap ada di sana. Kalau kita ngampangin padahal dia nggak pernah, terus kita ngomong, ya udah, dia udah. Ya nanti yang rugi jaringan Bapak Ibu sendiri ya, walaupun core-nya banyak, yang eagle-nya banyak, tapi mutunya nggak di situ karena kita terlalu banyak memberikan kelonggaran gitu ya. Jadi untuk awal-awal mungkin kita kasih kelonggaran, tapi harapannya Bapak Ibu sendiri yang jangan melonggarkan terlalu longgar, nanti mutunya nggak di sana. Nanti setelah mutu sudah berjalan dengan baik, maka kita akan perketat sistemnya ya ininya supaya benar-benar mutunya ada di sana sehingga kekuatan jaringan Bapak Ibu itu benar-benar SDM-nya itu benar-benar naik. Itu kira-kira jawabannya semoga bisa menjawab, Bu Mona. Ada pertanyaan juga, untuk buku foundation booknya sendiri, Bapak Ibu bisa beli dari CS kita, jadi bisa langsung lakukan pembelian melalui CS, atau mungkin di daerah, mungkin Bapak Ibu bisa kumpulkan dulu nih timnya mau beli berapa, nanti kita bisa kirim dari kantor pusat seperti itu, atau bisa langsung datang ke kantor. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu? Mungkin mau tanya harga bukunya berapa? Harga bukunya ini sebenarnya 250.000. Ya 100 ribunya pakai voucher Oli Mall, yang 150 ribunya cash. Nah kalau karena Oli Mallnya belum jalan, maka ya udah voucher Oli Mallnya belum dipakai, tinggal yang cashnya aja 150.000. Baik, pertanyaan selanjutnya berarti PIN code personnya diberikan oleh upline ya Pak ya? Memang awalnya diberikan oleh upline, tapi setelah kita meeting udah diberikan oleh Oli Life Academy. Jadi yang memberikan Oli Life Academy upline nggak usah beli. Kecuali hilang ya, mau ini lagi ya beli. Tapi kalau baru pertama kita kasih. Tapi harus menyertakan itu dulu ya formulir pengajuannya ditandatanganin oleh upline. Upline yang seharusnya untuk menjustify seorang core harusnya upline yang eagle yang tanda tangan. Nah, karena belum ada yang eagle, belum kalau yang eagle upline yang great eagle yang tanda tangan. Oh iya, saya udah menyaksikan dia sendiri. Mungkin catatannya nggak penuh, tapi dia udah jadi kayak saksi lah. Bener loh, dia datang loh, bener ini dia upline tanda tangan. Seharusnya kalau dia mau apply core ya upline great yang eagle yang tanda tangan. Kalau mengajukan yang eagle ya upline great eagle. Tapi karena yang eagle great eagle belum ada ya bintang 3 lah ke atas yang tanda tangan ya. Oke, itu kira-kira. Kalau belum ada Oke, bintang tiganya, ya bintang 2. Upline bintang 2. oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andreas. Sudah saya Ya, unmute Pak, bisa eh, langsung. terima kasih Bu. Terima kasih Pak Joko. Salam sehat, selamat pagi.
sahabat-sahabat semua yang ada di seluruh Indonesia. Saya Andreas dari Lampung, Pringsewu. Yang pertama, saya baru mengikuti pertama ini luar biasa. Ini artinya sebuah motivasi dan semangat dan menambah ilmu bagi kita. Eh, saya berharap mungkin bisa seminggu sekali atau apa hal-hal semacam ini, kemudian juga dihadirkan narasumber yang memang sudah sukses. Paling tidak itu menambah imun kita dan menambah semangat kita untuk terus bagaimana kita mendapatkan hasil dan tentunya juga menolong sesama kita. Dan kemudian kalau tadi ada stempel-stempel, saya mengusulkan mungkin di setiap Zoom seperti ini juga dibuat presensi ya, absen, sehingga kita tahu bahwa kita eh, tanggal sekian pernah mengikuti materi ini. Mungkin itu Pak Joko, terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Andreas, luar biasa. Baik, ini Ibu Yaya juga mau bertanya ya? Baik, terima kasih Ibu Mona. Pak Joko, apa kabar? Masya Allah. Luar biasa Bu Yaya. Ini perdana saya ikut. Selamat siang buat Bapak Ibu semuanya. Eh, Alhamdulillah saya bersyukur bisa kenal dengan Oli Live. Cuma memang saya masih rada bingung ya terkait untuk daftar nama Pak Joko. Jadi selama ini ya saya nabrak-nabrak aja gitu sambil buka layanan juga, dan ya alhamdulillah dari buka layanan juga banyak mendapatkan testimoni gitu. Testimoni tentunya saya pengennya lebih ke network gitu, lebih ke networknya. Nah, untuk daftar nama ini saya masih kebingungan, Pak Joko, karena di kontak saya ya secara saya ibu rumah tangga, jadi untuk kontak itu nggak banyak gitu. Dan bagaimana cara kita memperbanyak kontak lagi gitu, yang ibaratnya yang lebih ke potensi untuk bisa kita duplikasi gitu. Pertanyaan yang bagus Bu Yaya ya. Eh, Pertama adalah bagaimana sih mapping daftar nama ya supaya mana yang jadi prioritas. Itu Bu Yaya bisa lihat di buku Foundation Pack halaman 48. Nah, itu di situ akan dipandu membuat daftar nama dan kemudian melakukan penilaian. Setelah daftar namanya kita isi, kita nilai. Ada dua penilaian. Yang pertama, kita mau pendekatannya melalui produk atau pendekatan lewat peluang. Jadi ciri-ciri orang yang kita dekati hanya lewat produk aja adalah ciri-ciri orang itu adalah anti dengan MLM ya. Begitu dengar kata MLM dia udah langsung mual-mual gitu ya, udah langsung anti lah. Yang tadinya mau beli 3 pun jadi nggak jadi beli karena dia tahu MLM. Nah, untuk orang-orang yang model seperti ini kita hanya ngomong produknya aja, nggak usah sampai ke marketing plan. Tapi kalau orang-orang yang model saya mau tahu, saya mau bisnis. Kalau suka ada yang tanya, bisnis apa ya yang sekarang lagi susah kayak gini, jalanin apa ya, nah, cari duit tambahan apa ya. Nah, berarti orang ini adalah pendekatan PL, peluang. Berarti kita jelasin produknya, setelah kita jelasin produknya, kita lanjut ke marketing plan-nya atau bisnis plan-nya. Itu pertama. Terus yang kedua, kita nilai berdasarkan BSD. BSD itu bisnis, sehat, S-nya itu sehat, D-nya itu duit. Ya, jadi kita nilai kira-kira 5 sampai 10 orang ini itu orientasi bisnisnya bagaimana. Kemudian orang yang sehat tuh, jadi orang yang bisnisnya bagus itu adalah orang ini tidak takut berinvestasi kepada hal-hal yang mendatangkan keuntungan secara finansial. Nah, kalau orang ini banget begitu, berarti nilainya 10. Kalau nggak banget begitu, berarti dia nilainya 5. Tapi kalau so-so lah, ya nilainya 7 atau 6. Kemudian kita nilai lagi dari sisi sehatnya. Nah, cirinya adalah orang ini tidak takut berinvestasi kepada hal-hal yang menunjang kesehatannya. Nah, kita lihat orang ini begitu nggak? Kalau begitu banget, berarti nilainya 10. Kalau nggak begitu banget, dia mau mati aja nggak takut, Pak. Oh, berarti nilainya 5. Tapi oke dia ini ya sosok ya berarti nilainya 7. Kemudian D, duit. Orang ini punya duit gitu ya, tidak takut berinvestasi kepada hal-hal yang bermanfaat.
Nah, kalau dia duitnya, oh Pak, oh dia ada kekuatan uangnya bagus, berarti nilainya 10. Wah, dia mah enggak Pak, mau makan besok aja dia bingung, ya berarti nilainya 5. Kalau sosok ya 6 atau 7, 8. Nah, di situ ada caranya, semuanya ada di sini. Cuman kadang-kadang kalau kita misal, oh saya baca tuh suka bingung Pak, saya maunya dijelasin. Nah, ikut How to Start. Kita ada pertemuan-pertemuan How to Start, itu untuk ngajarin bagaimana ini, bahkan ada role play-nya untuk daftar nama. Nah, banyak di antara Bapak Ibu itu daftar namanya tidak tertargeting, jadi kita memprospek yang tidak tertarget, sehingga yang ada ditolak, padahal orangnya tuh pengen banget, tapi nggak ada duit gimana? Walaupun kita udah kasih cicilan gimana pun, nggak kasih tahu. Nah, How to Start itu diajarin bagaimana cara membuat daftar nama, sampai bagaimana, kayak tadi kehabisan daftar nama gimana? Ya, kita menggali daftar nama online, karena daftar nama online, apalagi yang nggak aktif ya, itu kalau kita nggak gali daftar namanya, maka ada ring satu orang-orang yang bagus di situ yang tidak tersentuh karena kita tidak gali daftar namanya. Padahal kalau kita mau gali daftar nama orang itu, ada ring satunya yang dia cuma ngomong, ini bagus loh, kaki saya kemarin pincang, sekarang jalan. Dia join. Kita yang harap, karena dia mungkin pasif, nggak tahu. Kita garap nanti setelah dia dapat bonus kan, happy juga. Kadang sering kita dapat jenderal dari gerbang. Tadi kita anggap gerbang, orang yang nggak aktif, tapi kita gali daftar namanya, itu juga nambah. Terus yang kedua dari prospecting. Prospecting tuh kita kenalan dengan orang lain. Itu teknik-tekniknya ada juga di How to Start. Bagaimana kita dapat kenalan sama orang, ngobrol. Ya kayak kemarin Bu Lala ada ya, leader kita luar biasa. Dia sukanya jalan-jalan. Dia ke Korea closing orang, ke Thailand closing orang. Sampai saya bilang, kok Korea kamu bisa bahasa Korea? Enggak. Saya cuma cari orang Indonesia di prospek, join di Korea banyak, di Hong Kong cari orang Indonesia di prospek, join banyak gitu. Jadi itu juga ada tekniknya di buku ini juga sebenarnya ada, cuman misalnya saya baca tuh susah gitu ya. Baca aja dulu supaya dapat gambarannya, tapi kalau mau menguasainya lagi ikut How to Start. Jadi kalau kita ikut, kita bisa duplikasikan, domain kita juga ikut, bayangin jaringan kita akan sebesar apa gitu. Itu kira-kira, semoga bisa menjawab Ibu Yaya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Bapak. Untuk 30 presentasi, hanya prospek sendiri atau ke siapa saja? Itu pertanyaan baik Pak. 30 kali presentasi. Jadi yang dihitung adalah jumlah presentasinya Pak, bukan jumlah orangnya. Jadi bisa aja presentasi satu orang, bisa aja 10 orang, tapi kalau sekali presentasi, ya itu dihitung satu. Ke siapa aja, ke prospek kita sendiri ya. Kalau kita yang presentasi, kita yang dihitung. Downline kita yang kita undang orang, kita bantu presentasi, ya kita dihitung. Bahkan mungkin crossline ada yang minta bantuan, siapa tahu kan Bapak Ibu baik, kayak contohnya Pak Suminto, kesaksiannya itu luar biasa, 6 bulan nggak closing, tapi membantu crossline presentasi, itu ya dihitung, karena yang dihitung adalah jam terbang kita presentasi, bukan kita bawa downline, kita suruh upline presentasi, terus kita ngaku kita yang presentasi, bukan ya, itu berarti upline yang presentasi. Ya, jadi yang dihitung adalah kita sendiri yang melakukan presentasi. Kalau pertanyaan, wah saya nggak bisa presentasi, gimana Pak? Ikut PST. Nyontek-nyontek dulu upline gimana, habis itu ikut PST. Supaya nanti presentasinya pakai ini Bapak Ibu. Nanti diajarin bagaimana presentasi pakai flip chart. Jadi kita tinggal nyontek aja yang ada di flip chart ya. Nanti di PST juga diajarin bagaimana presentasi pakai flip chart. Kenapa pakai flip chart padahal udah pakai handphone? Karena ingat sekali lagi, seorang networker adalah orang yang berpikir bagaimana bisa diduplikasi. Dengan cara ini tuh gampang diduplikasi. Kalau pakai handphone udah susah dilihatnya, apalagi pakai tablet gitu ya, mungkin kita mau kelihatan canggih, tapi akhirnya susah diduplikasi, sehingga downline kita akan tergantung sama kita. Dia nggak mau nyoba karena dia nggak punya tablet atau laptop gitu ya. Jadi kita buat sesederhana mungkin supaya mudah diduplikasi. Itulah sistem yang benar. Oke, semoga bisa terjawab, Pak. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk presentasi bahwa harus 3 bulan berturut-turut, apakah bisa dirubah karena kan ada kegiatan dan pekerjaan yang lain? Sebenarnya presentasi itu kita nggak usah pakai buku Foundation Pack ya. Kita cerita aja gini 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 gini, itu udah presentasi. Jadi itu dihitung. Sehari kayak Pak siapa, Pak Suwandi, Pak David itu
sehari 10 kali presentasi selama 3 bulan berturut-turut. Ya, eh, jadi presentasi itu nggak selalu bawa kayak 90 dicobakan terus bawa ini, nggak usah ngobrol aja presentasi meyakinkan orang ini itu udah ada nggak presentasi dihitung satu jadi gampang karena ingat sekali lagi kita punya solusi orang nggak tahu bahwa kita punya solusi kecuali kita buka mulut. Nah, waktu kita buka mulut cerita sehingga orang yakin itu disebut presentasi. Jadi presentasi nggak harus kecuali kalau PST ya. Kalau PST saya kasih harus presentasinya harus ideal, harus ada ini karena mau melatih. Kalau ini yang dihitung di sini presentasi asal udah jelasin dan orang tertarik itu udah dihitung presentasi. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, bukunya bisa dibeli ya Bapak Ibu, bisa melalui upline mungkin, atau mungkin bisa langsung hubungi CS untuk melakukan pembelian, atau mungkin Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor, kita stoknya ada. Untuk foundation book dan juga clear order-nya kita lengkap, seperti itu. Clear order sendiri atau flip chart di harga 120.000. Lalu untuk buku di harga 150.000. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini clear holdernya sengaja dibuat kayak filing system supaya bisa diganti ya. Jadi bisa ditaruh kalau misalnya Bapak Ibu ada promosi bisa ditaruh di sini. Ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu? Untuk Pak Ades, kita biasanya adakan Zoom, presentasi atau OPP, itu sebulan biasanya 2 kali. Itu pasti ada. Nanti next Januari kita akan mulai kembali Bapak. Ini kemarin karena masih banyak training-training yang lain, jadinya kita tidak bisa mengadakan. Tapi kedepannya seperti biasa akan ada ya Bapak ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar yang untuk di luar Jakarta, di daerah, bisa belajar juga dari Zoom seperti itu. Ya, untuk Zoom Bapak Ibu bagus sekali ya masukan dan permintaannya. Rencana kita nanti kita akan adakan rutin Zoom untuk fokus ke kesaksian produk dan pengetahuan produk dan hari berikutnya kesaksian marketing plan dan tentang marketing plan. Jadi satu atau dua orang yang mungkin cerita, oh saya hutang 1 miliar dengan jalankan bisnis ini selama 5 bulan udah bisa bayar. Gimana caranya Pak? Saling berbagi. Nah di situ kita bisa ngundang orang prospek, orang-orang baru karena orang-orang baru lebih attach, lebih gampang dengar cerita daripada dengar teori. Nah kalau ini kan untuk member karena ini teori. Nanti kita akan ada OPP rutin on off Zoom, ada kesaksian produk untuk Zoom dan kesaksian marketing plan atau kesaksian jadi kesaksian tuh harus ada dua ya, kesaksian kesembuhan menggunakan produk, kesaksian dapat bonus tentang peluangnya. Itu juga akan ada dan kita akan rutinkan supaya harinya kita akan rutinkan. Ya idealnya sih seminggu 2 kali idealnya. Ya kalau misalnya belum pas ya nanti seminggu sekali dulu baru nanti ditambahin bisa seminggu 2 kali. Itu Bapak Ibu. Baik, untuk flip chart yang Pak Agus, untuk flip chart yang tidak lengkap atau ordernya mungkin ada yang kurang, Bapak Agus bisa kembalikan ke kantor, nanti kita gantikan dengan yang baru. Itu berarti defect dari percetakan, seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa dikembalikan saja, kumpulkan mungkin punya tim-timnya yang lain yang memang juga defect, bisa dikembalikan ke kantor. Akan kami kirim dengan yang baru ya Bapak ya. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, kita akan ada sharing sedikit dari Six Star kita yang luar biasa. Tentunya Bapak Ibu sudah hafal karena Bapak Suwandi sudah sering sekali riwariwi di layar handphone kita. Tentunya juga tanpa saya kenalkan pun mungkin sudah tahu. 01 kita yang membawa Oli Life ke Indonesia, jangan ditanyakan lagi tentang bonus, tentang berapa banyak Bapak Suwandi sudah membantu orang-orang yang mungkin kekurangan finansial dan juga kesehatan. Jika memang tidak ada pertanyaan, maka saya berikan yang kesempatan untuk Bapak Suwandi mungkin bisa sharing sedikit Pak, sepatah dua patah kata. Silahkan Pak Suwandi, layar dan waktunya untuk Bapak. Oke, terima kasih Bu Mona. Terima kasih Pak Joko. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini bersyukur ya kita berjumpa.
di Zoom meeting ini spesial, yaitu mengenai jenjang karir di Olive Bapak Ibu ya. Siapa yang hari ini sudah banyak belajar? Oke, nah jadi Bapak Ibu kita bersyukur ya di Olive ini. Jadi kita bukan hanya sekadar membangun bisnis saja Bapak Ibu ya, tapi kita bersyukur bahwa di Olive ini kita punya support system yaitu Olive Academy ya, Olive Academy yaitu dari orang yang berpengalaman di bidang ini tentunya lebih dari 30 tahun ya, yaitu Bapak Joko Komara ya, seperti itu Bapak Ibu. Kita bersyukur di Olive kita memiliki support system Olive Academy. Nah, jadi bisnis jaringan networking Bapak Ibu setahu kita kadang produk yang bagus, ya kan? Apakah bisa membuat perusahaan pasti besar, pasti sukses? Belum tentu, Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa ada juga mungkin yang marketing plan-nya bagus, perusahaan di luar sana, networking, Bapak Ibu. Nah, apakah hanya dengan produk bagus, marketing plan bagus, perusahaan tersebut pasti sukses? Belum tentu juga, Bapak Ibu. Ya, tentu banyak faktor. Nah, salah satu faktor yang membuat sebuah perusahaan networking itu bisa jangka panjang Bapak Ibu. Nah, itu adalah sangat berpengaruh, sangat penting yaitu apa? Support systemnya. Nah, support system ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi kita perlu bawa untuk satu bahasa yang membuat bisnis ini bisa diduplikasi. Nah, mungkin selama 3 tahun ini banyak di antara kita Bapak Ibu dengan cara sendiri. Ya, mungkin memang kita sudah punya pengalaman di masa lalu atau mungkin memang kita sudah punya bakat ya untuk meyakinkan orang seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Joko bahwa bakat itu tidak bisa diduplikasi, ya kan? Apa sistem lah yang bisa diduplikasi. Makanya kita butuh satu bahasa ya dengan cara yang standar yang bisa diikuti oleh semua orang, yang bisa dilakukan oleh semua orang sehingga bisa diduplikasikan oleh semua orang. Sehingga apa? Membuat semua orang gampang bisa mengikuti dan sehingga membuat setiap orang bisa berhasil Bapak Ibu. Harapan kita seperti itu ya. Nah, mungkin saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang bingung ya, mungkin dengan foundation pack ini. Nah, sama ketika waktu saya pertama kali Bapak Ibu melihat buku ini, banyak tulisan dan mungkin agak sedikit bingung, tapi setelah kita terapkan di beberapa kota, mulai how to start kita pelajari, nah ternyata sangat efektif Bapak Ibu, ya sangat efektif. Ternyata di beberapa kota yang sudah mulai kita terapkan dengan foundation pack ini, nah ternyata omsetnya terjadi melipat ganda Bapak Ibu, ya 2 kali lipat, bahkan ada yang 3 kali lipat dari omset sebelumnya. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena banyak orang melakukan hal yang sama seperti itu ya. Nah, jadi kami juga mulai udah terapkan tentunya dimulai dari kita Bapak Ibu. Mungkin tanpa tanpa buku ini pun nah mungkin kita mungkin sudah bintang 4 Bapak Ibu ya, sudah bintang 5. Tapi kenapa kita masih mau menjalankan ini Bapak Ibu? Tapi sekali lagi nah kita butuh sebuah standarisasi yang bisa diduplikasikan ya. Nah, bahkan saya juga udah mulai mengisi foundation pack ya. Ini juga sama Bapak Ibu. Nah, bahkan kita juga mulai jalani trekking Bapak Ibu. Nah, sama setiap kita keliling kota, ini ada di Batam ya, OPP, nah di mana Medan dan sebagainya. Nah, kita juga mulai melakukan Bapak Ibu. Saya juga mulai ikutin ya, bahkan ada stempel di Palembang. Ada setiap kota mengikuti OPP pertemuan pastikan jangan lupa ya ini trekkingnya ya. Nah, supaya apa? Nanti untuk memenuhi standar 1, standar 2. Nah, kemudian ini ada lagi setiap how to start ya NPO juga sama Bapak Ibu. Kita juga ada trackingnya ya. Nah, ini juga sama kami juga mulai melakukan Bapak Ibu. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita sebagai pemimpin di bisnis ini Bapak Ibu kita memberi contoh supaya gampang diduplikasi. Nah, kemudian kan ini, padahal bisa nggak sih saya bersama Pak David presentasi tanpa ini ceritakan tentang produk, ceritakan tentang bisnis plan bisa Bapak Ibu ya. Nah, tetapi mungkin ketika kita ketemu orang baru, ya kan? Nah, kita cerita nih, nah kan Olilah dari Malaysia, kantornya ini, ya kan di Malaysia. Nah, CEO-nya Miss Jenny Mak. Nah, bisa nggak kita ceritakan tanpa pakai alat clear holder ini, Bapak Ibu? Bisa, ya teman-teman. Nah, tapi ketika prospek kita, dia mungkin begitu dia mulai aktif, kemarin Suwandi cerita siapa ya si Olilah Malaysia. Nah, tapi begitu dia kesan dia udah bergabung, dia pasti akan memiliki buku ini. Nah, ketika dia memiliki buku ini, dia akan dengan mudah, oh cuma nunjuk-nunjuk, ini ada bacaannya. Miss Jenny Mak kantornya. Terus produknya ada apa aja? Nah, ini. Jadi sehingga apa? Ya, semua orang bisa melakukan Bapak Ibu ya, tinggal tunjukin gambar, tinggal cerita. Jadi sehingga apa? Gampang diduplikasi seperti itu ya. Nah, jadi harapan kita Bapak Ibu tinggal
kita jalanin dulu ya. Nah, ikutin dulu sistemnya. Ya, saya percaya Bapak Ibu kita lihat nanti hasilnya 3 bulan ke depan Bapak Ibu. Nah, dan sekali lagi khusus kita yang udah networker Bapak Ibu, nah apalagi khususnya Anda yang sudah bintang 1, bintang 2 ke atas, khususnya Anda yang sudah punya tim. Nah, coba perhatikan ya kan, pastikan Anda punya lebih buku ini Bapak Ibu ya, minimal kalau Anda kan kata Pak Joko tadi kita harus ketemu 5 pemimpin, 5 cabang kiri dan kanan. Pastikan Anda sebagai networker punya 10 buku Bapak Ibu ya, foundation pack. Nah, sama buku clear holder ya supaya apa? Untuk Anda duplikasikan. Jadi tugas kita sebagai good promotor ya. Jadi dengan alat bantu ini Bapak Ibu. Nah, kami lebih senang gini. Senang nggak kita dengar nih ada mitra kita hari ini. Saya bisa jual 10 unit ya. Hari ini saya bisa jual 10 unit P90. Itu kita sangat senang Bapak Ibu ya karena ada penambahan omset ya seperti itu ya kan. Nah, kita akan jauh lebih senang lagi ya kan ketika mendengar ada satu mitra kita ya kan tip kita mengatakan seperti ini. Saya hari ini mempromosi 10 buku foundation pack dan 10 buku clear holder ya kan. Dan seperti itu Bapak Ibu. Tandanya apa? Begitu ini ada terjual 10 buku, tentunya buku ini orang yang beli adalah member yang aktif tentunya, yaitu member yang calon core person Bapak Ibu. Artinya begitu kita terjual 10 buku ini kita promosikan ke tim kita. Kebayang nggak? Misalkan dalam 3 bulan dari 10 buku foundation pack ini mereka bekerja dengan mengikuti buku ini, 3 bulan kemudian ada mungkin 5 orang saja di antara 10 buku ini yang menjadi one star Bapak Ibu atau person 3 bulan kemudian. Artinya ada penambahan 28 unit minimal omset kali 5 Bapak Ibu, 140 unit. Nah, tetapi kalau misalkan hari ini hanya terjual 10 unit P90, nah bisa jadi Bapak Ibu itu mungkin masih user seperti itu ya kan, pemakai seperti itu, ya kan. Nah, mungkin ada penambahan omset 3 bulan ke depan, atau mungkin ada penambahan omset ketika ada yang membutuhkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita menambah calon di dalam jaringan kita, Bapak Ibu, nah percayalah kita akan memiliki bisnis yang kuat dan kokoh, Bapak Ibu, dan terus profit seperti itu, ya kan. Nah, tentunya yaitu dengan cara yang bisa diduplikasi, Bapak Ibu. Nah, pastikan teman-teman Anda yang belum memiliki buku foundation pack, clear holder, pastikan segera miliki seperti itu. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki, apalagi sudah peringkat 1 star, 2 star, bahkan mungkin 3 star up, nah coba Anda lihat checklist Anda mungkin di jaringan kaki pertama Anda, berapa buku yang dipromosikan, yang memiliki, nah berapa di kaki kedua yang memiliki buku foundation pack ini Bapak Ibu. Pastikan terduplikasi semuanya Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi sama-sama kita Bapak Ibu ya. Nah, dengan kekuatan sistem, saya percaya kita akan memiliki bisnis jaringan yang besar dan kokoh nantinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Dan kita tunggu Anda, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Pak Joko bahwa sudah mulai ada pin core person-nya. Nanti sebentar lagi mungkin akan ada core person seminar ya. Mungkin perdana tadi kata Pak Joko mungkin di Februari ya, kalau nggak salah Februari, ya mungkin nanti akan ada di kota-kota Anda Bapak Ibu, ya melalui pengajuan koordinator area tentunya ya. Nah, jadi singkat ya, Anda ya di Kopersen Seminar sudah mendapatkan PIN Kopersen Bapak Ibu, yaitu melakukan kebiasaan Kopersen dan Anda kualifikasi seorang Kopersen Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, siapa yang siap 3 bulan kemudian menjadi core person, mendapatkan pin core person nanti di core person seminar. Oke, kita tunggu Anda Bapak Ibu ya di core person seminar. Pastikan Anda masuk kualifikasi core person. Sekian, terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Suwandi atas sharingnya dan informasi yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum memiliki buku eh, foundation book dan juga belum memiliki ke holder, kita bisa Bapak Ibu bisa langsung hubungi Upline atau ke CS-nya. Baik, dengan berakhirnya materi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, berakhir juga acara Zoom kita pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua pemateri, baik Bapak Joko dan juga Bapak Suwandi, bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke downline-downline Ibu. Informasinya bisa di-sharing ke tim-tim yang di bawah ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu,
Mau akhiri acara Zoom kita pada siang hari ini. Sampai bertemu dengan Zoom-Zoom yang akan kita lakukan nanti. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali Bapak Ibu.